Halo? Kedengeran? Kedengeran, aman? Yes. Good afternoon. Yeah. Oke, saya perkenalkan, nama saya Dibia. Saya 27 tahun. Sekarang saya J1 visa di Amerika. Di mana J1 visa itu cuman berlakunya setahun ya. Ya. Dan saya sebulannya dapat sekitar 60 sampai 90 juta. Saya di bidang perhotelan. Oke. Untuk pertanyaannya sih mungkin saya mau tanya untuk investasi terbaik buat saya. Sama untuk di kripto pun juga saya cuman ada Bitcoin di 25 juta untuk sekarang. Dan XRP ada di 20 juta. Dan untuk dana sekarang di bank sekitar ada 300-an sih. Oke. Nice. Oke. Dana di bank kamu itu ada yang kamu udah sisihin buat dana darurat atau masih di bank aja? Untuk sekarang belum ada sih. Nggak ada tanggungan juga sih. Ada akses broker di luar, di US? Robinhood? Bisa sih sebenarnya. IBKR ada? Oke, step 1 bikin dana darurat dulu. Kamu kan bisa 60 sampai 90 juta. Jadi kamu harus minimal punya 180 juta dulu di US Treasury. Itu step 1. Oke. Step 2, kamu ngerti nggak tentang kripto ini atau kamu baru belajar-belajar aja? Kamu ngerti nggak tentang stock market? Ngerti nggak pasar saham US atau gimana? Pengetahuan kamu di market ini berapa nih? 1 sampai 10? Jujur aja sih dangkal banget ya. Saya baru join di kripto pun juga baru sekitar tahun lalu Oktober sih. Itu pun juga saya beli XRP terus tiba-tiba naik. Jadi setelah itu mungkin saya ada dana lagi, saya coba masukin di Bitcoin gitu sih. Estimasi udah double dong berarti kalau dari Oktober tahun lalu? Yes. Untuk XRP udah sih, saya juga udah take profit juga sih, tapi nggak terlalu banyak sih waktu itu, cuman masuk 8 jutaan deh. Oke. Nice. Oke, itu bagus karena kamu berarti kamu celup-celup kaki dulu sambil dan belajar. Dan kamu itu tahu bagus. ini circle of competence kamu. Nah, itu penting tuh. Kamu untuk tahu kapasitas diri kamu. Jadi kamu tahu tadi kamu dangkal banget di market, jawabannya adalah tidak ada kripto sama sekali. Damn. Itu yang pertama. Oke. Dari pendapatan kamu harus kamu otomisasi. Kamu kan ada sisa setahun lagi. Kamu bikin broker di US, 180 juta itu kamu taruh di US Treasury. Sisanya kita simplify dulu aja biar kamu mulai dapat kebiasaannya. Karena kamu belum investasi nih sebenarnya. Belum terlalu investasi. 300 juta kamu masih di bank. Masih naruh kaki lah ya. Masih naruh di tipis. kaki ya itu. Masih tipis, ini kamu baru celup kaki di danau kecil gitu. Baru jempol kaki. Benar. Kamu beli indeks S&P 500 90%, 10% tuh di US Treasury lagi. Paham gak? Oke. Kalau masih gatel kriptonya nggak apa-apa kan udah dijual setengah kan? Itu dibiarin aja. Biarin aja. Itu udah moonback kan soalnya. Artefak yang kayak mengingatkan kalau saya masih punya alpha gitu kan. Iya, itu boleh tuh. Setuju saya. Yes. Kriptonya dibiarin aja. Dari yang udah ada sekarang dana di bank itu dibikin dulu 180 juta darurat bentengnya ya, benteng daruratnya bikin dulu. Sisanya kamu masukin semua langsung di S&P 500. Habis itu kamu cicil dengan gaji kamu bulanan. Oh iya, yes. Gitu. Gede. Gaji kamu kan 60 sampai 90 tuh. Kamu kurangin living cost kamu. Kalau bisa kamu budgeting lebih ketat lagi dulu. Masukin lebih banyak di S&P 500. Yes, karena cocok juga profile risiko, masih muda juga dan ya good one. Ya, semoga tadi jawab ya. Tapi untuk di S&P 500-nya apakah kita masuk setelah living cost dan lain-lain, apa kita masuk 100% langsung untuk di sana? Oke, untuk setelah living cost dan lain-lain dibagi 90-10 aja tetap. Yeah. Jadi walaupun udah ada 180 juta nih dan daruratnya tetap 90-10. Oke, jadi 90 di S&P 500. 90 di S&P, 10% di US Treasury lagi. Oke. Kalau kamu masih bingung ya kayak sekarang enak masuk atau enggak ya coba misalkan dari 90% ya itu coba kamu masuk inilah 10% setiap minggu dulu. Ya. Dalam artian kamu bisa DCA juga ya nanti kalau dapat duit lagi kamu gini misalkan tadi kan kamu punya uang 300 jutaan kan berarti sekitar 180 masih ada 120 yang mau kamu masukin ke S&P. Coba gini, buat 10 bulan ke depan itu, kamu tambah setiap 10 juta setiap bulannya, plus kamu tambah gaji kamu. Jadi kalau ada kamu gaji misalkan yang bisa disisihin 30 juta, kamu tambah 10 juta itu buat masuk di S&P kayak setiap bulannya. Tapi itu sampai beberapa bulan ke depan. Jadi coba jangan masuk lagi secara langsung ya dengan 120 jutanya, cuman coba ya balancing dengan gaji kamu. Ya, tambah gajimu ya buat
double decking ya. Kamu punya gaji sama kayak punya cash ini. Jadi jangan langsung yang 120, 90-nya kamu masukin S&P, mungkin bisa kamu ini. Betul. Dana darurat dulu, bikin rekening sendiri, pisah juga buat dengan rekening untuk sehari-hari, plus ya DCA dengan gajinya setiap bulan. Dengan komposisi tadi. Betul. Semoga terjawab ya. Oke, terima kasih Bro Timothy, Bro Kakak. Oke, keren. Jadi teman-teman harus paham ya. Circle of competence, bro. Tahu apa yang bisa dikerjakan dan apa yang nggak bisa dikerjakan. Itu dia bilang dia nggak ngerti adalah act of humility sebenarnya. Dia Benar. sadar bahwa kapasitasnya terbatas dan bagusnya sebenarnya seperti itu, bro. Karena Iya. nggak banyak orang investor profesional ya. Gue kasih tau ya, yang bisa beat the market nggak lebih dari di tangan gue loh. Ya itu tandanya dia melihat ke kaca dan melihat dirinya sendiri. Karena orang kadang melihat ke kaca terus melihat dirinya tuh Michael Burry, bro. Iya. Nonton Big Short sekali. Terus kayak gini. Iya. Iya. Padahal kredit default swap aja nggak tahu, CDS aja nggak tahu. Gue short ya S&P itu. Iya, support. Resistance nih, support. Enggak, kalau support ini main PUBG juga support. Iya. Main PUBG. Support. Betul. Ada yang bilang, Apa itu? broker Indo ada yang bisa beli saham US dong bang? Nggak ada, jawabannya itu CFD, Contract for Difference, atau alias sampah. Lu beli sampah kalau beli sini. Jadi jawabannya gimana cara belinya? Ya lu carilah apa, lu banyakin duit lu buka bank di Singapura terus lu beli. Ya, CFD itu basically isinya sampah. Ya, CFD itu stands for Car Free Day. Car Free Day. Yes. Ya. Kalau gue ditanya, apakah mau nggak lu beli indeksnya Vanguard terus gini CFD? Ah lu aja deh. Jadi dan kalian bisa kena tax kan kalau misalnya dari luar negeri ya teman-teman ya. Yes. Jadi jawabannya buka di luar negeri saja kalau mau beli. Oke, kita ke penelpon ke berapa? Oke, lanjut. Ada yang nanya, kenapa penelpon dari luar? Kagak tahu, ini mereka yang isi formnya. Ya, halo? Halo, selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Christopher. Ya, Saya umur 25 tahun. ya. Sekarang lagi ada posisi di New Zealand. Pekerjaan saya sebagai engineer. Penghasilan per minggu berkisaran sekitar 21 sampai 30, tergantung overtime. Ini juta rupiah atau apa? Dalam apa nih? Rupiah. Oke. Berarti bisa 120 juta lah ya sebulan ya. Ya. Saya sekarang masuk di 70% di saham dan 20%-an di kripto. Berapa size-nya? Kalau yang sahamnya saya masuk 40.000 US. Oke, kriptonya? Lalu untuk kriptonya cuma dikit, sekitar baru 5.000 6.000-an US. Oke. Tapi karena sekarang ini posisi di bank account saya masih ada New Zealand dollar yang belum terkonversi, saya bakal masukin lagi mungkin pelan-pelan DCA. Oke. Mau, oke. Isi sahamnya apa? Isi kriptonya apa? Ya. Sahamnya ini masuk pertanyaan lagi karena sebelumnya sempat nonton juga di live show yang minggu lalu. Oke. Dan Bro Timothy juga sempat bahas tentang 5 factor investing. Oke. Ya. Saya lagi nyicil di sana, Bang. Wih, keren. Hati-hati lu dikira Lalu, sales Vanguard lu. Saya juga ada. Ada Avantis juga aman, ada Avantis. Oke. Ya terus? Saya juga ada di Archer sama Rocket Lab. Oke, tahu. Archer Aviation. Iya. Yang punya Brad Yang Adcock ya? kemarin sempat kolab. Iya. Tapi kan dia udah fokusnya di Vigor Robotics sekarang. Bener. Oke. Kenapa tuh tesisnya Archer? Kamu ada pekerjaan yang ada hubungannya sama mereka? Suka sih dengan konsep company-nya karena pesaingnya masih cuma satu doang, Joby. Ya, betul. Yes. Oke. Dan kemarin juga sempat ada news kolaborasi sama Indonesia. Oke. Jadi lumayan menarik lah. Saya masuk waktu itu bulan Januari Ya. di $3. Ya.
Oke. Nggak banyak sih. Cuma mungkin pertanyaannya tadi sempat di penelpon pertama ngobrol tentang tax avoidance yang kalau misalnya mau masuk di US Tax market. planning, Nah, ini tax untuk planning, bukan avoidance. Kamu kebahaya tuh. Maaf bang. Gugup nih bang. Oke, lanjut. Oke, Ya. mungkin pertanyaannya lebih ke apakah yang 5 faktor investasi yang 5 saham ini ada nggak yang modelan bisa dikonversi ke Ireland kah atau Oke. Bagus pertanyaan bisa kamu. Kalau kamu bisa punya akses ke DFA, Dimensional Fund Advisors, mereka pasti ada aksesnya ke sana. Cuman itu kan waktu itu gue bikinin untuk nge-copy DFA punya fund kan. Jadi itu kita pakai ada Vanguard. Itu sebenarnya kan nggak harus pakai Vanguard punya. Contohnya misalnya emerging market, VEA tuh bisa diganti. Misalnya mau pakai BlackRock punya IMG, tapi kan tuh US juga. Jadi jawabannya kalau kamu mau 5 factor pakai yang available ETF untuk publik, jawabannya nggak bisa. Jadi kamu simpel aja beli S&P aja kalau kamu uangnya juga belum miliar-miliar, karena kamu mesti rebalance loh itu. Mesti persis segitu untuk kamu dapat perfect factor tilt ke international small cap-nya sama yang value-nya. Itu kamu nggak dapat 5 faktornya nanti kalau kamu tiba-tiba dari 8% naik ke 12 kamu nggak trim balik ke 8. Jadi itu butuh pekerjaan dan biasanya ada trader yang eksekusi bro kalau kayak begitu. Jadi jawabannya kamu simpel aja, kamu cari yang di Ireland S&P 500 yang jawabannya kayak yang nomor 1 tadi. Oke, Gitu. siap. Jadi karena kamu di New Zealand kan? Iya. Oke. Kamu status masih WNI? Iya. Oke. Ya berarti begitu, kamu cari ETF yang base-nya di Ireland, bukan yang base-nya di US. Legalitasnya. Bisa perusahaan yang sama. BlackRock dan Vanguard, karena mereka yang ciptain loophole ini lah, basically. Oke. Jadi kamu cari, biasa BlackRock punya, Vanguard juga punya. Tapi kamu yang S&P 500 aja. Dan untuk kayaknya dia lumayan mau iseng-iseng tuh tadi, yang Archer Aviation boleh. Karena kamu ngerti apa yang kamu beli. Kriptonya apa nih isinya nih? Bitcoin aja bang. Oh, Mantep nice. lah dia. Iya. Dan ya sebenarnya gak ada salahnya ya kalau kamu hold ya satu individual stock kalau kamu emang suka ya dengan visi company-nya. Ya ini mungkin untuk bahan pembelajaran juga ya ke teman-teman. Jadi ya ini yang dikerjain nih ya, stok yang di hold ya sama Bro Christopher ini ya ini. Ini aviation company ya. Dan ya kalau kita lihat ya sekilas startnya ya masih looking fine ya. Ya ada potensi pre-breakout juga. Ya jadi nggak ada masalah ya kita holding 1-2 posisi conviction karena kita juga ada ya individual stock yang mana ya nggak kita disclose ya. Betul, tapi sebagai reminder. Tapi kalau sebenarnya Archer ini kalau di show lain mungkin gue saranin buat nggak beli. Kenapa? Karena kita masih pahit ya bro ya, nggak dapat jatah di Figure Robotics ya bro. Iya. Jadi foundernya Archer Aviation ini yang bikin Figure Robotics sih ya. Di series B-nya kita nggak dikasih masuk, jadi ya begitulah. Tapi perusahaannya bagus. Iya, tapi good spot ya Christopher. Iya, keren. Yes. Kamu udah top itu. Tapi kamu S&P aja karena belum terlalu besar size-nya. Nggak usah 5 factor dulu. Kemarin kan itu yang udah miliaran tuh. Yang Australia kemarin tuh udah miliaran. Kamu masih di size 100 juta biar kamu simple. Karena simplicity itu kadang king. Ya. Simple S&P atau simple World Index saja yang MSCI atau FTSE Global All Cap. Ya all good fine. ya. All good. Oke. Terus kalau mau aneh-aneh dengan Archer Aviation silakan. Bro Timothy. Ya. Setelah sampai miliaran baru bisa kita masuk ke 5 factor. Ya, menurut saya itu lebih efisien. Yes, benar. Dan itu kamu perlu kamu perlu tax planning yang tepat karena kalau misalnya bukan di US dan nggak ada matching Roth IRA atau 401k-nya, itu kamu mesti bikin mesti ada entitas di sana biar enak gitu. Oke. Karena mereka auto potong dari dividennya. Kalau cap gain kayaknya nggak langsung deh, karena itu brokernya kan. Ya. Tapi dividen setahu gue itu langsung. Jadi kalau misalnya indeks S&P 500 itu ada dividen yieldnya. Misalnya kamu Vanguard punya, gue cariin, ada yieldnya. Nah ini dia 1,24% nih terakhir nih Juni 25. Jadi itu nanti kena 30% kalau gue nggak salah bro, 30% ya taxnya. 30% tax. 30 sampai 35 kan? Iya 30 sampai 35 tax. Dari dividennya langsung di auto potong. Jadi kamu jangan sampai kena itunya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Bro Timothy, Bro Kakak. Oke. W Christopher Nolan. W Ditunggu Batman.
Nah gimana bro, kalau orang yang kayak mungkin Ya. dia ngerti, dia pengen bermain-main di single stock atau di crypto, itu gimana menurut lo? Ya bermain-main nggak apa-apa kan, Ya. tapi asal tahu jalan pulang. Iya, rebalancing lagi ke main portofolionya. Karena ya gini, kadang orang kalau udah main tuh malas pulang bro. Betul. Ya, istilah ya, main sekali dapat stok bagus, terus multi bagger, terus dia mikir Dia bisa bisa begitu lagi. cari bagger lagi. Kan bayangin, bahkan Michael Burry, Iya, total fundnya dia sama uang kita sekarang ini kalah kayaknya. jadi ini kalau nggak siap keder, Iya. jangan cari multi bagger. Nah bayangin, Ya. kalian misalnya mau bilang, oke gue mau jadi seorang investor aktif gitu kan. Lu bisa gak tadi ada orang kok cuma ngomong kayak Archer, lu langsung tahu itu perusahaan apa. Iya. Yang bikin siapa, perusahaan apa. Berarti kan di otak gue ini ada database ribuan company gitu. Lu tanya gue bahkan misalnya Indonesia perusahaan apa. Gue bisa jawab perusahaannya ngapain, direkturnya itu mungkin siapa, manajemennya. Karena gue dari kecil ngeliatin begituan. Dan Ya. itu hobi gue. Kalau itu bukan hobi lu, dan menurut gue aja ya, menurut kita aja susah banget loh ngalahin indeks. Iya. Sulit. Buat gue ngalahin S&P 500 itu sulit. Jadi kalau lu mikir kayak, oh lu bisa stopping multi bagger, tai anjing lu. Gue bilang Kok sini. tikernya itu terus yang dipamerin. Iya. Ya. Jangan. Tikernya Jangan sama gitu. terus. Jangan bilang multi bagger bisa double itu ajaran sesat. Investasi itu yang penting jangka panjang ya 10-15% aja. Jangan ngincer 2x, jangan ngincer 3x. Gedein income, ya bro. Ya. Jangan kebanyakan gaya hidupnya. Lu investasiin, ada yang kemarin ada yang ingin gue lagi, ada yang bilang dulu gue ngajarin 80%. Ya kalau lu bisa 80% tabung ya 80% dong, gimana sih? Makanya. Ya. Itu kan gue tangganya tuh minimal 20%. Tapi kalau lu bisa 80%, ya lu gaji 100 juta nih. Bisa hidup 20 juta, 80 juta bisa Ya investasi. malah keren. Semuanya lu taruh keren gitu. Ya. Jangan lu jangan tergiur lah teman-teman. Jangan tergiur investasi itu bisa berlipat-lipat. Kalau memang bisa lipat nggak bakal ngajak orang bro. Lipat. Karena tinggal ngutang sama bank aja kalau gitu. Lu ngutang aja langsung ambil corporate loan dari Mandiri, BNI, BCA, BRI. Ambil 1 triliun, ayo investasiin. Jawabannya nggak bisa gitu. Dan balik lagi ada 2 cara kan bro Iya. di market. Ada yang praktisi dan ada yang ngemeng. Nah bedanya praktisi sama ngemeng itu apa? Di market finansial tuh nggak bisa ngemeng. Misalnya, oke, lu punya ticker, lu beli saham ABCD. Nah itu gue jawabnya gue bisa buka di Bloomberg nih, HDS gue cari, ya, bisa kelihatan DPS-nya. Kayak misalnya gue shareholder nomor 100-an di salah satu bank paling besar di negara ini. 100, ya paling besar gak sih kayaknya? Pribadi gue harusnya paling besar, personal. Di luar PT Asset Management harusnya paling besar. Itu di DPS kalian cek aja, tanya emitennya. 180 ya. Nomor 180 gua. Itu ada di sini. Spill ininya. Di HDS kamu bisa cari, ya. Nah, tapi kalau misalnya orang Indonesia bilang, "Oh, katanya pegang puluhan M, ratusan M." Mana coba nih gue cari ya. Emiten apapun. Nggak ada di sini. Misalnya floatnya dipegang 90% nih sama satu PT. Nggak ada, jawabannya nggak kelihatan. Kalau gue sih ada ya namanya. Nah, nggak ada tuh. Kan kalau ada yang jelas tuh Norges Bank. Coba bro, tunjukin bro. Trimegah Asset Management nih. Nah, Ada bro namanya bro. Gak lihat gue Trimegah Samuel kan. Trimegah Securities, Trimegah Asset Management. Itu dirutnya teman baik Pak Antoni itu. Ada Mandiri Sekuritas, Bahana, TCW, State Street. Kan bisa dilihat. Jadi jangan ngemeng terus bisa ganda-ganda ya. Karena finance tuh gak bisa ngemeng. Semuanya terbuka, emiten punya DPS. Clear semuanya kecuali barang-barangan crossingan. Barang-barang crossingan gitu. Ya. Jadi berapa sih return investasi yang bisa diekspektasikan sama manusia normal? Jawabannya sebenarnya bahkan enggak 15%. iya. Kita ngomongnya 10. 10 ya. 10 sampai 15 itu alpha edge-nya tuh itu nanti kita share lah. Kita ada beberapa perusahaan yang kita suka sekali yang compounding selama 100 tahun terakhir tuh revenue-nya naik 10% loh, bayangin. 100 tahun revenue naik 10%. Ya, itu salah satu stock pick US jagoan gue juga. Ya. Yang menurut gue akan compounding ke depannya, tapi itu paling ngalahin indeks 3%, 4%. Gue gak bakal janjiin lu kayak, oh ini bisa berlipat-lipat. Bahkan kita selama kita di cryptocurrency aja ngalahin indeksnya sulit ya bro ya. Ngalahin Bitcoinnya kita setengah mati ya. Jadi susah teman-teman. Gak segampang itu. Ya karena itu kalau teman-teman mau individual stock picking, ya dia drop 50%, Iya. itu asetnya harus double. Ya. Betul. Terus kalau kamu misalkan entry-nya tunggal, lump sum, ya kena pucuk juga harus naik bisa kayak 4-5x.
baru BEP. Setuju. Terus kamu udah kayak nggak punya cash on the side, terus kamu nggak bisa nembak apa-apa, bro. Akhirnya cuma nembak di komentar kayak. Betul. Nyangkut gitu. Nyangkut. Makanya jadi hati-hati ya kalau kamu indexing ya. Kayak gold tadi lah. Berapa sih paling pol? Ya gold tuh paling pol turun 8% setahun. Historical nggak ada ya sampai 15 gitu dia, jarang. Iya, jarang. Ya kita lihat chartnya juga Coba kan. boleh, Ya, misalkan kita lihat chartnya gold ya. Di sini pun ya apakah ada koreksi juga ada. Cuman kan kita lihat ya setiap kali drawdownnya juga cuma 8%. Ya. Ini juga drawdown 10%. Ya. Ini juga drawdown 10%, Ya. 17%. Ya cuman ya naiknya emang gak signifikan. Ya itulah kenapa ya kita ngomong safe haven asset yang dari 2022 ya naik ya cuma double. Cuman kan balik lagi. Iya. Kamu kalau ada ya kita ngomong ya resikonya cuma turun 8% tapi naiknya double dalam 3 tahun. Betul. Itu bet yang lebih bagus loh daripada ada chance turun 80% tapi bisa 3x gitu ya. Kalau kita lihat dari perspektif risk to reward kita ngomong. Make sense. Ya kenapa nggak semua duitnya ke aset yang lebih safe ya, saya nggak ngomong cuma gold. Kan ada banyak ya individual stock pun yang di Indonesia juga ada kok yang bagus. Iya, bahkan simple deh. Lu bisa beli gold aja ya. Contoh ya, ini kita paling kuno deh. Ya kan, lu punya income gede 80% lu bisa tabung income beli gold, lu pasti well off kok. Oh iya. Pasti lu jadi wealthy individual. Bahkan lu ngertinya misalnya kos-kosan deh. Lu beli kos-kosan 15 kamar banyak gitu, 30 kamar. Lu bisa jadi wealthy individual selama ya lu gak mismanage. Tapi kan ada keribetan di dalam manage itu dan IRR-nya gak sebesar yang gue bilang tadi. World Index, S&P 500. Karena dengan lu beli S&P, lu beli Nvidia, lu beli Apple, lu beli Meta, lu beli Microsoft. Lu beli monopoli dunia. Gitu. Ya atau mungkin kalau mau semua ya beli VT sekalian kan. Atau beli VT sekalian, lu beli dunianya aja. Cina lu dapat, Nah Nestle ini kita lihat lah ya, Vanguard Total World Stock Index ya. Wah anjir ini malah VSEP lebih tinggi dari S&P bro. Ya, kalau kita ngomong ya, kita lihat lah ya. Dia dari bottomnya ya kemarin setelah yang berita tarif itu ya, dia sempat ke 100 ya bro, tapi langsung ke 127 loh, naiknya 27%. VT. VT yang VSEP ya. Bener. Dan ini pun juga gainnya lebih banyak dari S&P. Ya kita ngomong S&P masih belum break resistance. Ini juga sama. Kalau ada tanya kenapa ada spread ya antara VT dan juga S&P tapi chartnya mirip. Ya basically weighting yang paling berat di sini tuh juga S&P. Iya, 60-70%. Nah, ini mungkin yang dia spread lebih tinggi beberapa persen tuh mungkin saham-saham ngasal di India tuh. Nah, itu ya. Jadi kayak I think it's ya kita lihat ya. Misalkan kamu VT ya, Vanguard Total Index ya. Basically ini kayak indexing ya semua ini. Ya, aset equity di dunia ya. Dia pernah ya drop 30%. Tapi ya kita lihat ya upside-nya ya dari bottomnya juga. Dia naiknya lebih tinggi. Ini gue mungkin mau address dikit ya sebelum penelpon yang terakhir ya bro. Ada yang nanya kenapa misalnya yang gaji UMR gak ada di sini. Karena gini, kita beneran telepon itu by urutan yang ada di isi form. Jadi isi formnya kalau misalnya tembus formnya benar, kita pasti telepon kamu. Mau berapapun gajinya. Tapi kan itu tesis awal gue. Kalau lu UMR lu pasti orang goblok. Jadi mungkin ngisi form aja cacat. Gitu. Mungkin lu isi formnya cacat makanya kagak ditelepon. Jadi kita telepon tuh berdasarkan kriterianya lu ngisi formnya benar kita pasti telepon berapapun gajinya. Ya kebetulan ya emang SDM tinggi bro yang isi formnya bagus. Makanya gitu kan? diseleksi sama tim kita ya. Ya itu bukan diseleksi, form yang nyeleksi mereka kan sebenarnya. Oh iya. Jadi yang nonton kita juga banyak SDM yang tinggi sebenarnya karena kan yang berisi kan biasa emang yang UMR aja itu yang kayak gitu. Ya kalau kalian nggak mau nonton kita nggak usah nonton, kita nggak pernah peduli juga gitu. Karena orang yang levelnya lebih tinggi mereka sangat menghargai ilmu bro di luar negeri, mereka sangat menghargai ilmu. Ini gue yakin ya kita ngomong Inggris yang ya. Di luar negeri sebenarnya dia aja yang di luar negeri pun juga kayak ya menghargai lebih tinggi bro, karena kan dia juga nggak mau ketemu keluarganya dan kerja di sana. Benar. Jadi semua ya orang ya yang kita ngomong ya tadi kebetulan karena dipilih ya sesuai dengan formnya kan. Dipilih sesuai dengan formnya, kalau lu nggak bisa isi formnya benar, lu nggak ditelepon gitu, simpel banget ya. Indonesia juga ada yang bilang misalnya, oh ini formatnya seperti apa, gue kasih tau format seperti ini itu tidak ada di luar negeri. Ada yang bilang oh tapi ini formatnya, ada yang bilang mirip sama misalnya DFRMC bro. DFRMC itu sarannya suruh lu beli growth mutual fund, itu saran orang goblok gue kasih tau lu. Oh iya. Semua growth mutual fund itu underperform indeks S&P 500. Dan kita kan juga sesuai dengan itu keadaan penelpon kan. Bego, gitu. Kita sesuai dengan keadaan penelpon. Kalau tadi ada yang masih bisa trading ya nggak apa-apa trading. Kalau ada yang bisa hold ya. Lu bayar deh financial stock juga bisa. Financial advisor yang 80 juta per jam itu belum tentu tahu apa yang gua tahu.
bedain US sama Ireland ETF gimana, nggak tahu mereka caranya gimana, ya. Dan itu nanti kita bakal share semua bro di platform kita ya. Yes. Tapi kita sebelum itu kita masuk ke penelpon terakhir dulu. Halo. Ya. Halo. Halo, selamat siang Bro Tim, Bro Kakak. Apakah Siang, suara saya siang. jelas? Siang, jelas. Jelas ya? Oke. Yes. Perkenalkan, saya Kevin dari Indonesia, dari Semarang. Nah, ini yang minta di Nah, ini Indonesia Semarang nih. ada. Ayo lanjut Kevin. Selalu lu komen-komen. Saya wirausaha di bidang trucking. Saya ada usaha di bidang trucking. Di bidang Saya apa? tracking. Lebih keras Tracking. suaranya. Trucking. Oke. Ya. Truck. Oke. Ya. Umur saya 29 tahun, udah menikah, anak 1. Penghasilan saya diambil dari gajinya dari PT tersebut itu sekitar 20 juta dan ada dari usaha-usaha lain yang pasif lah, ada franchise dan lain-lain itu, Ya. jadi totalnya sekitar 120 juta per bulan. Nice. Oke, nice. Istri juga ada usaha sampingan UMKM bikin dekor, itu kurang lebih 30 sampai 40 juta per bulan. Oke. Jadi totalnya kalau kita digabungin kurang lebih 150-an. Oke. Nah, Nice. Tapi yang bikin case saya unik itu karena saya harus setiap bulan, ini investasi saya itu 100% di obligasi. Obligasi Oke. rupiah ada 1,6 M, FR. obligasi USD, FR, terus ada obligasi USD itu Indon di 800 juta. Seri berapa? Ada FR96, ada FR92, Indon Oke. 45, Indon 42. 42 tuh berapa lama jangka panjangnya? Jangkanya? Maturity-nya mungkin 20 tahun ya. Oke. Lama ya. Wah anjir. Kevin the Bond King ini. Iya. Jadi 1,6 di FRIDR, di yang bond US di Indonesia 800 juta, betul? Betul. Oke. Nah, itu ada alasannya kenapa saya harus masukin ke obligasi, karena kalau kita bicara Dividen. di PT saya itu, karena ini baru berdiri kurang dari 2 tahun dan segmennya kan B2B, kita ke pabrik-pabrik. Ya. Itu semua pembayarannya itu tempo. Nah, sedangkan growth kita tuh signifikan. Jadi terkadang sebulan itu kalau dapat customer baru bisa naik 30%, terkadang kalau dapat customer baru lagi bulanannya bisa double gitu. Oke. Nah, kita kesulitan di cash flow-nya. Jadi kita mau nggak mau karena kita harus utang bank dengan Ya. cara back to back dari obligasinya. Ya, ya. pribadi Oke. saya, Paham. gitu. Smart. Nah, Dikasih berapa? 90% bisa atau 100% banknya? tergantung maturity-nya ya. Kalau maturity-nya pendek itu bisa sampai 90%, kalau maturity-nya panjang kayak USD itu cuma dapat 80%. Oke. Nah, sebenarnya kalau pribadi saya lebih fokus untuk gedein bisnisnya. Jadi harapan saya bisnisnya bisa sangat gede sekali gitu. Tapi di satu sisi saya gatel juga kok. Saya tuh cuma bisa investasi obligasi terus gitu sampai 5-10 tahun ke depan gitu. Karena saya nggak bisa ngelihat ada gambaran saya bisa masuk ke investasi lain gitu. Karena bisnisnya butuh cash flow terus Oke. untuk in the next 5 to 10 years gitu. Nah, ini apakah langkah saya tuh udah bijak atau ada opsi lain tuh? Apakah memang saya terpaksa harus delusi saham untuk masukin investor baru atau Oke. sehingga pribadi saya tuh bisa ada fleksibilitas lah untuk masuk ke investasi lain. Oke, ini mungkin jawaban yang paling bijak yang bisa saya pikir ya, Kevin. Jawabannya begini. Kamu kan punya usaha di bidang trucking yang ibaratnya ini perlu heavy cash kadang-kadang untuk bayar termin segala macam, betul? Betul, karena kalau bayar uang jalan ke supir kan semuanya full cash, sedangkan Yes. dari customernya tempo 30 hari, Ya. tempo 45 hari gitu. Jawabannya ini adalah bukan uang kamu pribadi harusnya. Harusnya ini jadi uang di perusahaan kamu. Paham? nggak? Ini kan 1,6 M dan 800 juta ini, kalau kamu masih begitu berarti belum rapih tuh perusahaannya. Balik lagi. Gaji yang kamu bisa tarik keluar, itu harusnya kamu bisa investasikan secara bebas nantinya. Nggak terikat sama ini. Itu di neraca kamu kan itu berarti aset lancar. Enggak, struktur PT-nya gimana nih? Ownership-nya selain kamu ada berapa itu partnernya? bertiga, tapi saya yang mayoritas. Oke. Gini Kevin, itu bond kamu, itu kan emang sebenarnya untuk ibaratnya working capital kamu kan? Kamu Untuk harus cash flow menjamin. puterannya, betul. Iya, itu working capital kamu harus ngejaminin itu ke bank untuk mendapatkan
uang kan. Ya, dan Makanya itu formatnya harus bonds. Investor lain juga harus masukin obligasi di lock juga gitu. Oke. Jadi jawaban saya tetap kamu melakukan yang kamu lakukan, tapi itu harusnya dihitungnya bukan uang kamu, itu harusnya uangnya PT itu. Uang perusahaan. Kalau keluar ke pribadi itu harusnya nggak ada dibalik-balikin begitu. Makanya tadi ekspektasi saya adalah kenapa kamu tarik di obligasi? Karena PT itu kan kalau dividen kamu keluarkan, itu kan bisa kena 10% tuh. Tapi 10%-nya bisa di waiver kalau kamu investasi balik ke negara. Saya nggak pernah ngambil dividen sejauh ini sih selama 2 tahun terakhir. Jadi itu murni gaji sama penghasilan-penghasilan dari usaha yang lain. Oke. Itu harusnya bisa dipisah completely secara accounting antara PT dan pribadi, itu yang pertama sih. Karena kan pribadi kamu ada dari istri kamu. Betul, ada dari betul. pendapatan kamu yang lain yang di luar tracking juga kan? Sekarang terpaksa istri harus obligasinya di lock juga untuk muterin di PT juga. Iya, itu menurut saya kurang bijak itu. Iya, jadi kecampur kan? Jadi Finance kecampur, itu kamu udah sama kecampur perusahaan. pribadi sama perusahaan. Obligasi kamu harus di lock, kamu hutangin sebagai jaminan untuk kamu dapetin working capital itu. Dan itu juga perusahaan bertiga kan? Iya. Nggak wise sih menurut saya dari segi perusahaannya, atau ya perusahaannya sangat tidak efisien kalau cuma ngeluarin 20 juta ke kamu dan kamu ada resiko untuk 2 miliar lebih terus-terusan. Itu bukan sesuatu yang saya suka sih, perusahaan seperti itu. Nah, itu ada opsi tuh, kamu tadi bagus tuh, kamu kasih opsi, kamu mau jual equity kamu kan untuk mendapatkan modal. Betul. Nah, itu bisa jadi opsi tuh untuk funding. Cuma balik lagi, untuk investor apakah seksi? Belum tentu ada investor yang melihat itu sebagai usaha yang seksi. Jadi jawabannya dirapikan dulu, jangan sampai ada nyampur. Itu hitungannya masih nyampur. Masa kamu harus jaminin? Itu ibaratnya nggak ada bedanya loh sama kamu jaminin rumah kamu untuk dapat modal. Iya, terus modalnya ntar dibagi bertiga kan? Iya, berarti modal kamu bagi bertiga dong dari hasil usahanya. Kamu paham nggak sih? Hasil aset yang punyamu kamu jaminin buat Iya. bertiga orang tuh. Iya, misalnya saya partner sama Bro Kakak, Iya. usaha kita butuh modal, masa rumah dia saya jaminin buat uang yang saya dapatkan, kan nggak gitu konsepnya. Iya. Ya kalau sejauh ini sih misalkan saya punya 60% saham, terus yang satunya punya 35%, yang satunya punya 5% karena itu dari manajer kita kasih 5% lah gitu. Nah, dari 2 orang yang besar ini yaitu pembagian obligasinya dibagi rata. Jadi saya harus masukin 60% dari obligasi saya, dia juga masukin 35% sampai 40%. Itu tapi kalau struktur perusahaan nggak seperti itu. Kalau perusahaan TBK runningnya nggak seperti itu. Jadi jawabannya kamu harus bikin itu semua yang jelas gitu. Di Neracanya restructure jelas. dulu ya. Kamu harus belajar accounting kayaknya. Kamu belajar accounting, kamu restructure neracanya itu. Kalau misalkan obligasi tadi tidak kamu jaminkan, kira-kira goyang nggak finance-nya PT-nya ini? Pasti dia nggak bisa ini soal working capital. Nggak goyang karena ketika bisnisnya omsetnya grow-nya cuma 5% 10% itu nggak masalah karena bisa diambil dari profitnya bulan lalu kan. Tapi yang jadi masalah ketika grow-nya terlalu tinggi. Jadi kita kalau grow-nya terlalu tinggi itu malah kita pusing gitu. Iya. Itu satu sebenarnya itu adalah bisnis yang nggak efisien karena bisnis yang capital intensif itu bisnis yang di value kalau di market paling murah biasanya. Jadi pasti nggak banyak investor yang mau. Investor sukanya keluarnya uangnya sedikit bisa dapatnya banyak. Kalau kamu tuh keluarnya banyak sekali dapatnya sedikit sekali. Bisnis yang sangat tidak efisien yang operating very low margin. Kamu tuh agak mirip sama bisnis ini penyewa alat berat gitu. Atau yang bangun-bangun gedung tuh kayak. Jadi itu Warren Buffett pernah Charlie Munger yang pernah bilang ya. Jadi ada temennya punya alat berat nomor 1 bro di Amerika. Kelihatannya kaya sekali asetnya tapi jadi alat terus. Jadi dia nggak pernah punya cash. Oh iya, kebanyakan juga yang usaha yang berat ya di infrastruktur seperti itu juga. Jadi kelihatannya kaya, banyak truk-truknya, tapi begitu punya cashnya 0. Kalau saya akan avoid bisnis yang seperti itu, kan tapi kan udah nyemplung kan, dirapin at least. Jangan ada nyampur sama sekali. Oh iya. 20 juta atau pendapatan, bahkan kamu kan pendapatan di luar. Itu harus kamu nggak resikokan, karena ketika kamu ambil jaminan, nggak ada yang bisa menjamin bisnis kamu grow-nya berapa, itu nggak ada yang bisa jamin kan. Iya. Jadi jangan diresikokan pribadi kamu untuk usaha kamu, apalagi kamu bagi 3. Oke. Thank you bro Tim, thank you bro Kakak. Tapi nggak ada salahnya dengan kamu nggak berinvestasi, karena kondisi kamu memang nggak bisa. Memang kurang fleksibel secara keuangan dan kurang belum fleksibel. ada dana untuk pribadi ya. Jadi memang satu tadi ya di restructuring dulu. 2, evaluasi juga ya dengan shareholder yang lain.
Ya ini struktur Ya. permodalan seperti apa, dan kamu nggak bisa kayak itu kan sama aja kayak kamu nalangin aset pribadimu untuk PT kan, terus Ya. hasilnya dibagi bertiga ya. Jadi ya mending kamu restructure dulu. Nanti kalau udah punya ya cukup kayak capital untuk diri sendiri, ya baru investasi yang lain untuk pribadi, tapi nanti jangan Ya. kamu jaminin ke PT-nya lagi. Jadi planningnya Bro Tim sama Bro Kakak lebih baik fokus benerin dulu, nggak usah ngelirik investasi yang lain. Betul. Pasti. 100%. 100%. Ntar capital gain dari investasi terus kamu buat ke PT lagi, kamu jamin lagi, sama aja kamu kan ini Iya. nanggung untuk bertiga ya, kayak aset yang kamu miliki pribadi ya. Jadi kurang pas lah ya, kurang efisien. Kurang untuk kamu efisien. juga terlalu berisiko untuk kamunya sebenarnya. Iya, kamu yang nanggung resiko paling besar sebenarnya. Karena bisnis itu kan sama, regardless modal yang ditanam. Iya, meskipun kamu ya mayoritas, tapi bukan berarti kamu Iya. mayoritas kayak harus nanggung semua problemnya juga Iya, ya. betul. Oh enggak, dia yang satunya juga harus masuk obligasi juga kok gitu. Ya. Jadi Oh. enggak semuanya obligasi. Enggak, tapi resiko yang kamu tanggung itu lebih besar dengan presentasi share kamu. Karena kamu super majority kan. Oh, yang lain Ya. obligasinya juga masuk ya? masuk, tapi sesuai presentasinya. Oke. Ya. Ya, Tapi itu kenapa tetap- nggak dinamain PT kalau gitu kan? Iya, itu harusnya semua uangnya dikonsolidasi di PT dulu. Jadi PT jangan keluarin uang dulu sarannya. Jangan jaminin pribadi, PT-nya tuh jangan keluarin uang dulu sampai punya aset lancar yang oke. Aset lancar harus oke. PT-nya ini nggak pernah keluarin uang sama sekali loh Bro Tim, cuma gaji saya Ya itu kan keluar sama uangnya. gaji manajernya. Ya kamu gaji 0 dulu berarti waktu itu. Oh, oke. Iya, maksudnya itu. Kamu belajar cara rapin neraca dulu. Gitu. Oke. Oke. Thank you. Ya. Siap. Nah, teman-teman, ini pas nih, Bro. Ya, ini pas banget. Coba mungkin Bro buka di bagian ternak uang Yes. di yang capital market mastery itu Ya. di modul pertama ya. Coba Ya. kita lihat itu ada cara melihat neraca, Bro. Nah, Ini banyak orang nggak ngerti nih. yes. Simple banget nih. Coba di play dulu, Bro. Yang fundamental analisis nih. Ya. Bisa di play, Bro? Oke, masih Oke. ini ya. Internetnya masih busuk ini ya. Iya. Di sini ya. Oke, nah. Nah, coba di play. Di skip, Bro. Coba sampai ke harus kas yang ini neraca di awal-awal, Ya. Bro. Di sini ini ya kita dipas jelasin dulu. ya. Nah. Oke. Ini kan nanti intinya Bro Kakak jelasin panjang lebar lah di sini. Kayak gimana itu mungkin Bro Kevin harus belajar nanti ya. Yes. Nah, di sini kita jelasin juga nih ya dari segi aset ya. Betul. Dan memang ilmu akuntansi ini perlu banget Bro dipelajarin. Ini karena ini bahasanya bisnis. Masa dia bingung kenapa uang itu di dia terus harus dia jaminin balik. Ini kan sebenarnya cara orang zaman dulu ya, orang kuno ya. Bener. Dan ya kalau partnernya bisa dipercaya semua oke. Iya. Kalau enggak ya ribet Tapi juga. even bisa dipercaya pun aneh, Bro. Gua masa gini, walaupun gua lebih besar, gua jamin rumah gua terus lu jaminin mobil lu buat modal. Iya. Itu aneh. Ya. Itu orang yang nggak belajar akuntansi, Nah, ya. ya. Ada yang bilang itu akuntansi dasar. Betul, ini dasar, ini semua basic. Akuntansi itu basic, tapi nggak semua orang ngerti. Bahkan yang running perusahaan TBK tuh nggak semua ngerti, Bro. Yes. Perusahaan yang sehat tuh bagaimana, perusahaan yang baik dan benar tuh bagaimana. Gitu, ya. Jadi teman-teman kalau nanya, oh kan banyak yang suka ini, Bro, banyak yang suka nyinyir kan di TikTok. Oh ini kelas, kalau sering iya kita jual nih. Ya. Ada yang bilang, oh ini kelas bagaimana? Lu aja nggak ngerti aktiva pasiva itu apa. Gitu. Tapi ini kita implementatif ya, Bro ya. Jadi Yes. bisa lebih ke bisa dicek nih di share screen ke teman-teman. Ya, Ini lebih detail lah ya. bener. Kita lebih detail ke aset quality, lihatnya seperti apa, perusahaan apa yang bagus. Plus ya memang banyak ya yang kita kasih ya di dalam. Ya. Buat teman-teman ya ini kan salah satu ya kita ngomong capital market mastery. Betul. Cuman ya Banyak kita kasih ya banyak sekali ya, The Investor Mind so far ya ada 7 video, Ya. The Wealth Blueprint, dan di sini kita jelasin banyak juga Banyak ya itu mengenai masih- kayak personal finance Dan ini juga masih awal banget teman-teman. Jadi Yes. ini masih fase paling awal ya, Bro ya. kita ngomong Jadi, beta lah ya ini ya. Di bawah beta kali ini. Iya benar. Jadi ini murah sekali teman-teman ya. Sekitar per hari 19.000 kayak beli rokok ya, Bro ya. Bener. Jadi kalau nggak bisa belajar tuh udah salah kalian. Dan kalau kalian pikir, oh buat apa upgrade ilmu? Buktinya kalau kita ngomong aja lu pada nggak ada yang paham itu apa. Iya, ada yang punya tracking miliaran juga nggak bisa paham. pisahin aset pribadi dan juga aset Yes. perusahaan. Betul. Jadi menurut saya ini adalah
tempat di mana kita akan ajarin dan ini akan jadi gampangnya kayak Harvardnya Yes. investasi lah dan keuangan, nggak cuma investasi, karena keuangan lah. Karena Semua. banyak yang nggak melek bro, keuangan bro. Ya. Cara ngatur duit, cara ini. Kalian banyak yang pikir, oh orang tuh nggak jadi kaya karena gajinya kurang besar. Nggak juga, banyak yang nggak bisa di bagian manajemen ya bro. Bener, nggak punya tujuan keuangan, nggak Iya. bisa melakukan alokasi keuangan yang baik dan benar dan akhirnya Betul, berantakan. betul. Ada yang bilang, bang minta kode promo, nggak ada, nggak usah. Ya ini Nggak kayak usah. cuman 19.000 sehari tuh Iya. kayak stop ngerokok gitu Lu kan. stop ngerokok ya kan? Isi otak dulu. Isi otak selesai beres. Jadi jangan lu minta-minta promo-promo karena kita nggak peduli. Lu mau belajar boleh, mau nggak boleh. Tapi kita fasilitasin yang mau Yes. belajar. Ya, ini akan lebih lengkap dibanding semua kuliah keuangan yang kalian pernah masuk. Ya, Akan lebih lengkap dari semua yang pernah kalian cari di dunia ini. Karena dan ya updated ya weekly untuk modulnya. ya kita akan Plus update weekly. kita juga kasih akses juga ya ke teman-teman ke Betul. private channel yang kita arahin buat Betul. Jadi kalau kalian tanya compounder-nya apa aja, ya nanti risetnya kita mulai bagi per hari ini ya bro ya. Nanti besok kita udah Yes. bagi-bagi risetnya. Dan kalian bisa lihat nanti cara kita benar-benar value company itu sekompleks apa. Nah dari situ kalian tinggal decide tuh. Either lu mau lihat company-nya itu selalu lihat itu bagus. Ya. Atau lu pikir oke gue gak ngerti tentang ini semua, gue mau beli indeks gitu kan. Itu bisa Yes. juga. Tapi belinya indeks apa itu juga kita arahin. Ya. Nanti lewat apa itu kita arahin juga. Basically itu kita walk the talk ya. Kita lakukan secara real ya. dengan duit kita ya. Ya kita tunjukin duitnya Real. di dalamnya. Real, kalau gue real gitu. Gue ada pegang saham lokal ya. Bukan yang saham terbesar lah, itu emiten terbesar lah. Nomor 100-an ada ya, di DPS-nya gue ada nama gue. Jadi Ya. kita ini real, kita ngomong apa yang kita bahas ya. Ketika misalnya tadi kita bisa langsung jawab gitu Yes. ya. Dan kita nggak akan saranin lu untuk multi bagger, untuk ayo kaya secara cepat. Ini kaya secara pasti tapi perlahan dan butuh proses. Setuju. Pasti kaya pasti, tapi butuh perlahan, butuh proses. Bukan tempat lu kayak mau jadi kaya besok lu keluar aja dari live show gua ya. Tapi kalau lu mau kaya 10-20 tahun ayo kita temenin lu, Ya. kita tuntun bareng-bareng. Jadi ini nggak cuma diajarin ya bro ya. Yes. Ini kayak lu dosen di kampus ya. Tapi ini dosen lu naik di TTRS gitu kan. Iya. Gandeng tangan lu. Nih gini caranya ngatur Sama keuangan. asetnya banyak ya. Ya ini ngatur cara investasi, ini cara ngatur aset saya. Lu diajarin, dicoret-coret di depan muka lu. Ya sama dipandu bro. Ya. Digandeng tangannya gitu. Jadi gimana menurut lu kalau terhadap orang yang suka skeptis ya terhadap ilmu, terhadap ini. Karena kalau kalian buka Harvard aja bro, Harvard online itu cuman kayak ESG investing $1.900 banyak yang beli kok. Ya dan ya ada hasilnya ya dalam artian. Ada hasilnya juga. Kita memang sangat praktikal memberikan Betul. sesuatu dan nanti bisa ya kita interview buat Betul. teman-teman yang udah mengaplikasikan karena di sini juga banyak banget ya kita ajarin ya cara nentuin dana darurat, di mana nyimpannya, asetnya apa, terus kemudian mengelola kredit ya kita kasih ya banyak juga buat teman-teman di dalam ya basically a universal financial course ya kita ngomong ilmu finansial yang universal dan modern Ya. yang mana ya kita ngomong mungkin nggak semua orang juga bisa nyampein kayak cara kita dengan simplicity Apakah ada yang lebih kaya dari Yes. kita punya fund? Banyak. ya. Banyak. Tapi apakah mereka mau ngajar pertanyaannya kan? Nggak ada. Iya. Itu gue bisa jawab. Nggak ada jawabannya. Apakah mereka mau luangin waktu mereka untuk kalian? Belum tentu. Apakah kita nomor 1 di industri keuangan? Enggak juga. Masih banyak di luar negeri yang jauh lebih jago. Yes. Tapi apakah yang terbaik di umurnya ya? Gue 100 kali Warren Buffett sih. Ya, itu nilai sendiri lah ya. Ya itu bisa dinilai Iya. sendiri. Gitu. Itu kalian bisa nilai sendiri. Gitu. Kalau time value of money kalau beneran ngerti finance. Tapi Bener. apakah kita sekarang paling jago? Jawabannya enggak. Tapi kita yang memiliki hati dan pengen ngajarin kalian untuk yuk lihat secara benar karena kita gatel bro. Yes, setuju. Orang kok nggak ngerti itu hal yang very basic menurut kita. Karena gini loh, data dari yang terbaru ya kita ngomong di OJK yang 64% Ya. orang di Indonesia itu kan udah melek keuangan. Ya. Cuman kan yang merdeka keuangan kita ngomong kecil sekali. Betul. Mereka tuh cuman tahu tentang cara ininya ya, cara ngolahnya yang sama ya kalau 64% tapi kita lihat angka kemiskinan sekarang, keadaan yang ada di ketimpangan yang ada ya belum lah ya kalau Belum kita lah. ngomong di angka tersebut. Betul. Dan ini masih awal banget, harganya akan kita naikin terus mungkin setiap minggu atau setiap bulan suka-suka gua. Pokoknya mau dulu nambah, harganya langsung nambah. Kita naikin terus karena kita mau jadiin ini Harvardnya investasi dan Iya. keuangan. Ya kita ngomong
Ya mungkin masih 3% ya dari plan kita ya. Belum bro, 0,3 Iya, ini. makanya. Jadi ya Masih 0,3 ya keburu ini. ini ya, keburu mumpung masih murah ya, keburu dinaik-naikin lagi. Iya betul. Karena kita selalu kayak punya style ya, kita Ngerti mending value yang apa belajar dikasih. dikit. Ya, tapi orangnya serius. Karena kan semua selalu ya kita filter, kita saring. Betul. Gimana kalau enggak ya, misalkan punya duit banyak tapi nggak bisa kelola, kita juga yang pusing. Betul. Kan? Lu bisa tadi ada yang punya gaji 100 juta. Masa lu tidak mau investasi ilmu 7 juta? 583.000 per bulan. Oh ya. 583.000 per bulan mungkin sekali dia makan di Australia. Oke? Ya. Lu punya aset terus lu nggak tahu what the fuck to do. Sedangkan kalau lu ikutin cara yang di dalam, lu pelajarin, lu lihat perusahaan-perusahaan compounder, kita ada kasih kita kasih 7. Yes. Ya, kita kita stock kasih pick 7. ya. Ya, kita kasih 7 di dalam itu yang udah dianalisa mungkin lama ya, covernya udah lama. Ya. Dan kita nggak cari yang kayak lu akan ini begini jual terus ada ini, nggak. Kita bukan insider trader, kita lihat secara publik informasi, kita analisa seperti hedge fund stylenya, Ya seperti pelaku pasar umumnya. Kita pelaku ngomong. pasar umumnya gitu. Kita buka emang filing dari publiknya, kita analisa, oh net profitnya besar nih, quarter ini ada 14T gitu. Kita lihat, oh ini perusahaannya ngapain, oh rating agency ngapain dia. Oh, ya. Revenue growth-nya berapa? Kita melihat perusahaan seperti bisnis gitu. Ya. Dan itu realistis aja bro, mungkin 10-15%. Bener. Gua nggak janjiin lu double gitu. Gua nggak janjiin double dalam sebulan, 2 bulan. Ya. Yes. Jadi silakan kalau misalnya kalian mau belajar ya. Kalau nggak mau juga nggak peduli. Iya. Gitu. Ya ini tadi yang dicontohin Bro Tim juga ya. Ada banyak ya. The Wealth Blueprint pun kita di sini juga Ya. jelasin gimana kalian lihat ya investasi itu sebagai bisnis. Gak hanya ticker chasing ya. Ya, betul. Terus habis itu beli saham apa terus tapi nggak ngerti. Kayak tadi yang juga nelpon di sini banyak ya bro yang Betul. ditanya. Dia beli tickernya tapi dia nggak ngerti itu bisnisnya apa. Betul. Ya, valuasi berapa banyak dan harga wajarnya berapa ya. Di sini kita jelasin semua gimana punya perspektif ya. Seperti ya kita ngomong Buffett mangger dalam Betul. jangka panjang lihat suatu aset, suatu saham itu seperti dia lihat suatu bisnis yang beneran. Betul. Jadi ini ilmunya akan kalian bisa terapkan bukan cuma di investasi tapi di bisnis kalian sendiri kalau punya bisnis. Yes. Ini ilmu terapan yang bisa kalian pakai karena gue adalah seorang investor, ketika gue berinvestasi di bisnis yang private, contoh misal seperti Holy Wings, gue tahu cara nge-structure-nya. Ya. Gue tahu cara ngeliat perusahaan bukan cuma sekedar investor yang cuma dari luar begitu. Cuman taunya tickernya sama naiknya karena ada mau dibeginiin, itu bukan investor. Ya. Itu spekulan kan. Itu spekulan, itu pure spekulan dan informasi yang non public. Ya, kalau kalian lihat misalnya di SEC, Ya. di Edgar database, itu ketika 10Q sama 10K filing, itu direksinya bro harus disumpah dulu bro. Yes. Jadi sebelum mereka filing di Edgar database itu direksi disumpah. Kalau di Indo itu kayak dapat pengetahuan yang orang lain nggak tahu tuh dianggap sebagai alpha. Iya. Ya, kalau di SEC itu penjara namanya. Jadi makanya unik negaranya ya. Oh iya. Jadi kita fokus ngajarin kalian yang benar ya. Growth, terus kalau misalnya kalian mau belajar, Enggak ini ya, bukan grup yang info bisik-bisikan gitu kan. nggak ada. Ya, nggak ada. Kita mau belajarin kalian cara jadi kaya secara pasti tapi perlahan, yuk 10-20 tahun. Dan kita bareng ngomong ya kayak secara universal loh ya, yang Ya. mana apa rumusnya, fungsinya ya bisa kita hitung time to time, Betul. bisa diterapin kamu ya kita ngomong kerja di mana aja, hidup di mana aja ya, bukan tentang kayak one shot one kill ya, tapi buat cara ya hidup yang lebih stabil. Betul. Dan balik lagi untuk teman-teman ya. Kita mungkin bisa dibuka bro. Yes. Akademi Kripto juga Aceh. Ya, Jadi Akademi Kripto ini adalah platform yang kita punya ya. Ini yang kalau ini udah well established ya teman-teman, udah pajak yang paham. Oh iya. Oh, ini udah ribuan kalau ini modulnya ya. iya. Dan harganya sesuai juga bro. Jadi Ya, buat kita yang tanya, justifikasi ya. coba Dulu dibuka kan, bro harganya bro. ya. Jadi kita udah pernah bilang, apakah masih ada yang mau akses? Mungkin ada, tapi untuk mereka yang serius ya. Dan kita akan lanjut juga karena ini adalah platform di mana kita akan ngajarin lu aset masa depan bro. Yes. Ya, ini adalah aset masa depan. Jadi ternak uang itu akan jadi Harvardnya investasi secara general dan keuangan. Aceh ini spesifik. Ya mungkin juga kita bikin nanti AI ke depannya kalau kita paham atau Benar. quantum computing. Ya kalau gini kita ya, paham. maksudnya Aceh pun juga student kita tetap jalan ya, Yes. di dalam as usual. Kan kita dari bulan lalu bilang kita mau batasin aksesnya supaya nggak ada orang masuk lagi Oh kan. enggak, bakal gue lebatasin lagi nanti. Iya makanya. Tenang, Jadi ya bakal Aceh gua tetap batasin ada, cuman
kita akan batasin aksesnya karena kita mau menghargai yang dulu ya eksklusif dengan kita dan percaya dengan kita juga. Betul. Makanya sekarang di ternak uang pun juga sama ya, kalau kalian masih percaya ya dengan visi yang kita bangun ya sama aja kan berinvestasi. Jadi sampai jumpa di dalam ya bro ya. Oke. Sampai jumpa di dalam, kita akan belajar terus setiap minggu. Nanti kita akan mungkin bikin monthly juga ya, mentoring juga. Dan sampai jumpa. Kalau yang mau serius, kalau nggak mau belajar, nggak suka upgrade diri, merasa dirinya sudah pintar, silahkan. Ya. Karena ini semua ya kita bikin buat kalian juga gitu ya. Kita bikin itu untuk kalian. Dan gimana bro? Mungkin lo ada pesan untuk teman-teman semua? Ya gini, dalam artian finance itu universal kan. Kita ngomong nggak cuma kripto. Ya kalau teman-teman tadi pun juga banyak yang telepon udah jago kripto dan lain sebagainya, udah melipat gandakan ya keuntungan secara signifikan di cycle ini. Kita pun juga bukan orang yang keras kepala dan selalu memaksakan sesuatu ya. Kita selalu lihat keadaan. Teman-teman harus paham ya. Kita udah edukasi banyak ya, panjang ya tentang kripto, dan ya kita selalu ngomong kita bukan orang yang tipikal selalu bull posting. Kita selalu realistis dengan keadaan. Kalau memang kripto itu selalu ada siklusnya. Kripto selalu ada masanya. Kalau kamu udah cuan di bull market, kamu udah kaya nih kita ngomong. Portonya udah naik berkali-kali lipat. Kamu kan harus paham gak selamanya kamu bisa kelipat gandaan itu. Ada saatnya kamu tuh jadi aktif, ada saatnya kamu jadi pasif, ada saatnya kamu nyerang, ada saatnya kamu bertahan. Ya kita kan kasih pilnya kan. Ya dulu kan di Aceh kita kasih pil merahnya ya. Sekarang kita kasih pil birunya nih. Kamu porto udah grow berkali-kali lipat, kamu mau secure gak duitnya? Ya. Kamu mau maintain gak buat legacy-mu? Kamu mau maintain gak untuk anak istrimu? Karena orang yang paling bijak itu adalah orang yang tahu kapan dia harus berhenti. Ya. Kadang ya kita ngomong Livermore, ya Jesse Livermore udah kaya akhirnya bunuh diri karena merasa bahwa kayak everything gonna be the same again, all over again. Dia short terakhir kali, rugi semua duitnya, berantakan hidupnya. Itu trader paling jago loh. Namanya Jesse Livermore. Ya apakah kita udah kayak berhasil ya bawa orang-orang di Aceh, kamu join ya di Aceh, kamu lihat di testimoni membernya nih orang semua yang join kan. Udah lihat berapa kenaikannya ya. Jadi gak ada salahnya untuk belajar finance yang lebih luas. Kita ngerti banget kok. Kalian itu mungkin bingung ya, mulai investasi itu dari mana. Mungkin pengen ngerubah kondisi kalian tuh hidup seperti apa. Kerja keras tiap hari ya kan, tapi gak ada hasilnya. Karena itu memang mungkin sistemnya. Kalian harus belajar gimana caranya mengatur keuangan. Karena kalau lu berada di tempat yang sama terus-terusan ya itu salah lu, bukan salah orang lain. Kita juga dulu gak mulai dari seperti sekarang ya. Gue dulu nabung 2 juta rupiah pelan-pelan, jualan sedotan, jualan minyak rambut, berinvestasi, beli saham BCA, beli Bitcoin, pelan-pelan. Ya gitu. Cuman satu hal yang bisa saya pastikan bro, waktu dulu pun gak ada orang yang ngajarin begini. Kita belajar sendiri dan juga trial and error. Banyak banget gue bro. Trial and error yang sangat lama sekali. Gak ada orang kayak ngasihin cara ya buat ngalokasiin aset seperti apa, yang ngajarin finance seperti apa. Ya bahkan kripto pun juga kita yang bawa ke broad daylight di Indonesia ya waktu 2022 ya 2023 awal, dan kita ya riding semua wave-nya ya, dan ya kalian sendiri saksi nyatanya kan. Kita berdua tuh merubah hidup kita tuh bukan pakai hoki tapi pakai ilmu teman-teman. Ya, dan kita mengajak ya audiens kita untuk jadi ya kita ngomong ya satu kapal bareng kita. Betul. Ya untuk tujuannya apa ya? Tujuannya ya financial freedom. Kita mau bawa generasi gini, lebih bangga bisa gak gue sama dia stop ini semua, kita fokus banget ngalahin market. Mungkin bisa kita ngalahin market. Oh iya. Tapi kita pernah ngobrol itu juga. Iya. Gue tanya dia tapi, lu lebih bangga mana bro? Kita kalahin S&P 500 terus kita pamerin 20 tahun ngalahin S&P kayak Buffett, atau kita bikin banyak orang hanya invest di S&P 500 dan hidupnya berubah? Gue lebih bangga kita bikin banyak orang sekedar invest di betanya terus mereka jadi kaya rame-rame, dibanding kita kaya sendiri terus kayak baru mau berbagi nantinya gitu. Ya karena kita pun juga pernah ya kita ngomong di publik ya bro, sekitar ya sebulan 2 bulan ya kita lebih pasif buat edukasi ya, kita fokus ya trading. Betul. Ya dapat ya cuan ya 2 digit miliar ya banyak ya, terus kita ngopi di bawah ya ngomong kayak lama-lama bosen juga. Betul. Ya, karena gini, kalau sesuatu dinikmati untuk diri sendiri ya makin lama ya habis juga rasanya. Dan yang kita pelajar-pelajar di Aceh, kita kan yang kemarin nelpon dari Australia juga itu member dari Aceh, semuanya SDM tinggi gitu. Karena nggak mungkin bro ada orang miskin bisa punya uang untuk beli kelas harga segitu. Itu memang kita yang set, kita yang filter, dan kita yang alokasikan. Sebagian dari keuntungannya kita alokasikan untuk kita bangun-bangun sekolah gitu.
Jadi ini bukan sekedar tempat belajar investasi, ini jalan keluar dari hidup yang lu benci menurut gua, ya. Banyak bro alumni yang mungkin nanti kedepannya alumni ternak uang yang dulunya nggak ngerti ngatur uang, nanti pengen gue kumpulin nanti. Ketika mereka udah belajar dalam, gue pengen kumpulin, gue pengen tanya satu-satu, gue pengen lihat hidup lu tuh berubah kenapa? Karena percayalah 7 juta tuh nggak ngubah hidup gue. Yes. Tapi ilmu yang di dalam gue yakin ngubah hidup lu. Pasti. Gitu. Jadi harga itu menurut gue relatif ya bro ya, terhadap apa sih yang lu sedang problem yang lu alamin. Dan kita pengen survei kalian semua juga di dalam yang belajar. Apa sih yang kalian pengen belajar, apa yang menurut kalian kurang terhadap produknya. Kalian gimana caranya kita bisa bikinnya bareng-bareng gitu. Yes. Cara kita bikin ternak uang ini sebagai ibaratnya Harvard online-nya investasi dan juga keuangan. Itu yang kita pengen sih bro. Karena Indonesia menurut gua akan maju kalau rakyatnya stop jadi orang miskin. Ketika rakyatnya stop jadi orang miskin, itu negaranya pasti maju. Tapi kan dari miskin ke kaya dulu harus paham tentang keuangan dulu. Pasti. Ya, kamu harus bisa menavigasi ya dengan kamu punya. Ya kita ngomong miskin relatif kan. Betul. Kalau gue ditanya, lebih bangga gue jadi the next Warren Buffett bikin fund yang kayak multi-triliun dolar gitu atau bantu mungkin 100 juta rakyat Indonesia jadi kelas menengah? Ya, melek finansial ya. Melek finansial terus dia bisa naik menengah ke atas. Jawabannya gue mendingan 100 juta rakyat Indonesia terbantu. Gue lebih bangga. Gue mati masuk kubur gue lebih bangga dibanding gue bikin 1000 triliun. Iya, terus dengan fund gue. Iya. Dinikmatin sendiri. Iya, karena begitu apa ujungnya? Karena ujungnya begitu kan bagiin semua lagi. Iya. Jadi kenapa nggak along the way misalnya ya kita sambil bagi-bagi. Kenapa di awal nggak dibagiin aja ilmunya kan? Yes. Terus naik bareng-bareng. Exactly. Jadi sampai jumpa semuanya ya. Buat yang mau belajar di keuangan dan investasi bisa di ternak uang. Buat yang mau belajar lebih spesifik teknologi blockchain, keuangan masa depan itu ada di Akademi Kripto. See you.